Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Solahuddin Wahid dari kelas reguler A2 Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang telah diberikan untuk memenuhi penilaian UTS. Jadi ada 8 soal untuk dijelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Lalu yang kedua, memberikan contoh mengenai konsep dan teknik sumber daya manusia yang berguna untuk semua manajer. Dan yang ketiga, menjelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, menjelaskan bagaimana menganalisis pekerjaan. Yang kelima, bagaimana perusahaan benar-benar berhasil tanpa adanya deskripsi pekerjaan yang terperinci. Lalu yang keenam, menjelaskan proses dan tahapan rekrutmen seleksi. Yang ketujuh, jenis pekerjaan apa yang cocok untuk melakukan wawancara tidak terstruktur. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus berjalan dengan strategi bisnis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi pengertian manajemen sumber daya manusia itu dibagi menjadi kedua pengertian. Ada pengertian secara makro dan pengertian secara mikro. Penjelasan secara makro yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara ataupun daerah. Jadi sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerjanya dari suatu negara ataupun daerah. Jika penjelasan secara mikro itu yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja pada suatu unit kerja ataupun organisasi tertentu, baik di pemerintahan ataupun swasta. Lalu hubungannya dengan proses manajemen yaitu ada beberapa aspek. Jadi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Jadi fungsi perencanaan itu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia. Jadi fungsi perencanaan itu untuk tugas-tugas yang berencana untuk kebutuhan dan pengadaan, pengembangan, pemeliharaannya. Lalu yang kedua, fungsi perorganisasian. Jadi fungsi perorganisasian itu yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang telah dipersiapkan. Ya, jadi fungsi perorganisasian ini untuk membagi tugas-tugas dalam untuk pekerjaannya. Jadi semua pekerja melakukan pekerjaannya yang telah dipersiapkan dan tidak ada yang overload pekerjaan untuk seseorang. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan. Jadi fungsi pengarahan itu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi fungsi pengarahan ini juga untuk memberikan dorongan semangat untuk semua para pekerjanya agar bekerja dengan giat dan kemauan bekerja yang tinggi. Dengan begitu akan menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien bagi perusahaan tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada fungsi pengendalian. Jadi fungsi pengendalian itu melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Jadi semua pekerjaan itu pengendaliannya sudah distandar oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian pekerjaan akan lebih mudah karena telah ada standar yang telah ditentukannya. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan contoh mengenai konsep dan teknik sumber daya manusia yang cocok untuk semua manajer. Menurut saya contoh yang cocok untuk semua manajer yaitu contoh analisis kecenderungan. Karena
Analisis kecenderungan itu menghitung produk yang terjual pada akhir periode selama 5 tahun terakhir dalam setiap subkelompok. Nah, dengan demikian teknik ini lebih cocok untuk digunakan pada semua manajer, karena semua manajer dapat mengetahui barang apa saja yang harus diproduksi karena telah melihat histori dari penjualan periode yang sebelumnya. Dengan demikian, semua manajer dapat memutuskan untuk memproduksi barang apa saja yang cocok untuk di kedepannya karena historinya sudah mengetahui bahwa produk tersebut laku. Jadi untuk semua manajer menurut saya ini cocok digunakan, yaitu analisis kecenderungan. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik perencanaan dalam sumber daya manusia. Jadi teknik-teknik perencanaan dalam sumber daya manusia itu saya mengetahui ada dua. Jadi secara ilmiah dan secara non ilmiah. Jadi secara ilmiahnya diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan atau yang sering disebut forecasting dan perencanaan yang baik. Jadi secara ilmiah itu dilakukannya berdasarkan atas hasil penelitian ataupun dari data-data yang sudah ada. Jika secara non ilmiah yaitu diartikan sebagai bahwa perencanaan sumber daya manusia didasarkan pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan perencanaannya saja. Jadi jika secara non ilmiah itu berdasarkan pengalaman yang telah berlalu atau kejadiannya sendiri. Berbeda dengan ilmiah, jika ilmiah itu menurut data. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis pekerjaan. Jadi menganalisis pekerjaan adalah informasi yang tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuannya tercapai. Lalu dengan cara membagi pekerjaan pada tiap-tiap pekerjaan agar tidak ada pekerja yang mengalami overload dalam pekerjaannya. Tentu itu akan menghambat tujuan pekerjaannya juga ataupun strategi dalam perusahaan. Dalam hal ini tersebut, jika pekerjaannya telah dibagi menjadi ke tiap-tiap pekerja, dalam hal tersebut akan mencapai tujuan perusahaan dengan mudah direalisasikannya karena pembagian pekerjaannya sudah jelas. Lalu yang kelima, saya menjelaskan bagaimana perusahaan benar-benar berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci. Menurut saya itu tidak mungkin ya. Alasannya karena deskripsi pekerjaan itu keseluruhan kajian, ringkasan informasi pekerjaan, dan syarat-syarat pelaksanaan sebagai dari hasil analisisnya. Jadi jika tidak ada deskripsi pekerjaan dalam suatu perusahaan akan tidak terstruktur, yang biasanya berisi tugas pokok, uang dari uraian tersebut. Jadi deskripsi pekerjaan tidak membahas masalah orang ataupun pekerja, tetapi masalah ruang lingkup dalam kegiatan, fungsi dasar atas pokok, nama pekerjaan, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi untuk perusahaan tidak akan benar-benar berhasil tanpa adanya deskripsi pekerjaan yang terperinci, itu menurut saya. Nah, lalu yang keenam, saya menjelaskan proses dan tahapan rekrutmen dan seleksi. Jadi di sini yang pertama, melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan dari posisi yang kosong ataupun yang akan diisi oleh calon. Yang kedua, membangun suatu pangkalan calon untuk jabatan-jabatan dengan merekrut calon dari internal ataupun eksternal. Jadi ini membangun suatu pangkalan calon, yaitu perusahaan dapat mengambil dari perusahaan itu tersebut ataupun
mengambil dari eksternal atau di luar perusahaan. Yang ketiga, meminta karyawan mengisi formulir lamaran dan melakukan suatu wawancara untuk penyaringan. Jadi setelah itu karyawan langsung mengisi formulir dan melakukan wawancara untuk penyaringannya. Yang keempat, memanfaatkan berbagai teknik seleksi seperti tes, penyelidikan latar belakang, dan pengujian fisik, serta mengidentifikasi calon yang bersemangat untuk mengisi jabatan yang kosong. Jadi perusahaan akan melakukan teknik seleksi yang cukup ketat untuk mendapatkan calon yang bersemangat dan layak bekerja. Lalu yang kelima, mengirimkan kepada pihak penyelenggara ataupun yang bertanggung jawab untuk jabatan satu atau lebih yang untuk diisi. Jadi di sini walaupun misalkan jabatannya yang kosong 2, tapi perusahaan berhak mengambil lebih dari 2 untuk mengukur kelayakan dari calon karyawan tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu meminta para calon untuk mengikuti satu atau lebih wawancara seleksi dengan pihak-pihak relevan lain dengan tujuan untuk melakukan seleksi yang mendapatkan calon pekerja yang layak. Jadi di sini para calon mengikuti beberapa seleksi tahapan-tahapannya. Dengan hal tersebut, penyaringan calon akan lebih efektif dan mengetahui bahwa calon-calon tersebut layak karena lolos dalam tahapan penyaringan. Nah, lalu yang ketujuh, saya akan menjelaskan jenis pekerjaan apa yang cocok untuk melakukan wawancara yang tidak struktur. Jadi ini menurut saya itu jenis pekerjaan yang cocok untuk wawancara tidak struktur itu yaitu marketing ya, menurut saya. Karena dengan cara wawancara tidak terstruktur, pewawancara dapat mengetahui bahwa yang diwawancara itu layak dalam jenis pekerjaan tersebut. Karena dengan cara wawancara tidak terstruktur, pewawancara dapat menanyakan hal yang penting dan dapat mengetahui kualitatif yang diwawancari layak dalam jenis pekerjaan tersebut. Nah, di sini menurut saya itu yang paling cocok karena bagian marketing itu bagian banyak di lapangan ya, banyak akan mengetahui bahwa kan wawancara tidak struktur itu wawancara yang tidak ada persiapan pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi pewawancara dapat menanyakan hal-hal yang bersifatnya untuk mengetahui latar belakang calon pekerja tersebut. Dengan demikian di bagian marketing itu lebih cocok karena di bagian marketing banyak berhadapan dengan orang-orang baru dan agar mengetahui bahwa dalam berbicara dan mempunyai mental yang bagus agar terciptanya bagian marketing yang bagus. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Jadi kompensasi ini harus sejalan dengan strategi bisnis agar tujuan perusahaan itu tercapai. Jika tidak, maka perusahaan tidak dapat mencapai sebagaimana mestinya. Jika memberikan kompensasi tidak sesuai dengan strategi bisnis, perusahaan akan mengalami tentunya kerugian karena memberikan kompensasi akan tetapi tujuannya tidak tercapai. Sebagai contoh, saya akan mengambil dari dealer mobil. Maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai karena orientasi mereka adalah profit. Jadi untuk mencapai tujuannya, misalkan marketing itu dalam sebulan harus menjual dalam
laku 3 buah mobil. Nah, itu profit untuk mereka untuk mendapatkan kompensasi tersebut dari perusahaan. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Karena untuk apa? Mencapai target tapi tidak mencapai target pun mendapat kompensasi dari perusahaan, itu akan sangat merugikan di pihak perusahaannya. Dan perusahaan hanya akan mengeluarkan dana yang terbuang karena memberikan kompensasi secara merata, akan tetapi tidak mencapai target dalam penjualannya. Dalam hal tersebut, mengapa kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis? Karena perusahaan dapat profit yang sesuai dengan tujuan penjualan perusahaan produk tersebut. Jadi dalam penjelasan ini sudah jelas ya mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Ya tentunya agar tidak merugikan perusahaan tersebut. Karena dengan melakukan kompensasi secara merata ataupun tidak ada tujuan pencapaiannya, itu akan merugikan pihak perusahaan sendiri. Jadi untuk itu, untuk adanya kompensasi itu membangun semangat kinerja untuk para pekerjanya agar mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari soal-soal UTS dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun berbicara. Saya di sini mencoba untuk menjadi lebih baik lagi dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.